Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita berbagai macam limpahan nikmat. Andaikan kita mencuba untuk menghitungnya, akan mampu menghitungnya. Andaikan semua batang kayu atau pohon-pohon dijadikan sebagai pena, lawi ayya nanado di bumi ko sebagai tinta, tidak akan bisa kita mencatatkannya doh saking banyak nikmat Allah nanado diawa. Tidak akan ada manusia yang menyatakan di dalam dirinya seolah-olah nikmat itu adalah dia yang ciptakan. Justru orang kafir yang seperti itu. Mangko upayawa adalah mensyukuri nikmat Allah dengan mengarajuan segala suruh, menghentikan segala tagah. Salat dan salam senantiasa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurah dan dilimpahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad merubah peradaban dunia dari yang sebelum jahiliyah menuju peradaban Islamiyah, yang kita sebagai umat Nabi beramal dalam keadaan aman dan nyaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah jam subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ayat barakah jiwa lain 18 bertambah petang cik nak. Berarti 19 lain. Petang 2 ayat awak. 2 ayatnya kan tambah-tambah. Kalau pendek tambah. Berarti ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Faman yujadilillaha anhum yaumal qiyamah am yakunu alaihim wakila. Shadaqallahul azim. Kok masih ada waktu kita tambah. Jadi ayat 109 ada namanya ungkapan yang ditujukan kepada si tuakmah yang sebelumnya itu, yang mencoba rekayasa kasus inyo yang mencuri baju basi itu, lalu kemudiannya sembunyikan di rumah orang Yahudi, lalu kemudian inyo provokasi orang lain bahwa yang mencuri itu adalah orang Yahudi. Yahudi adalah sebagai korban, sebagai orang yang dijadikan semacam tumbal. Mereka si Tu'mah bin Ubairiko bersembunyi dengan penggiringan opini tadi, seolah-olah inyo indak mencilok padahal mencilok inyo. Itu mungkin di dunia bisa. Maka dipanggil ha antum haula'i. Ha antum ko bahasa oi manolah kamu. Haula'i, mereka ini diarahkan, ditujukan kepada si Tu'mah dan pengikut-pengikutnya kau tadi. Artinya ikut semacam teguran, semacam peringatan atau menjadi pembelajaran bahwa kamu jangan seperti Tu'mah. Mereka mencoba untuk membalikkan fakta. Atau jadaltum anhum fil hayatid dunya, kamu berdebat, membela mereka, mendukung mereka, kemudian mengamankan mereka fil hayatid dunya, itu ketika masih di dunia. Artinya
Orang kini kan berbagai macam cara untuk melakukan pembelaan terhadap kesalahan yang dilakukannya. Sehingga yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Itu adalah pola-pola perilaku-perilaku yang dilakukan ketika masih hidup di dunia. Jadi sejak dulu manusia akan berkepentingan bahwa supaya naninyo bebas di dunia dari jeratan hukum yang ada di dunia. Bisa saja orang miskin bisa dijadikan tumbal dan korban. Orang lemah bisa dijadikan objek. Ada orang lemah, ada yang miskin, yang tidak berdaya. Lalu kemudian nyo ndak punya kuasa, inyo ndak punya harta, aba mencaro nyolek. Kadang-kadang kekuasaan bisa mubah hitam menjadi putih. Jangan kekuasaan kadang-kadang matu awak saja. Awak saja masyarakat secara umum. Kalau lah jo piti itu kan batu aja selitinya. Pakai cek garah orang. Kalau lebih piti kalau lebih pangke hitam bananya orang bau muniang aja guys. Li masuk ke kira tu. Ini hitamnya bau muniang lo orang kan. Karena nama toko ternyata tidak semuanya objektif. Objektifnya itu tergantung nanti keadaan. Nah, hidup di dunia harus awak akui nanti jadi kini belum tentu semuanya adalah kebenaran. Bisa saja semuanya dikemas, dibungkus. Awak saja, awak manusia awak diri awak. Kadang-kadang awak tidak semuanya mencari kebenaran. Yang terjadi adalah mencari pembenaran. Orang yang mencari kebenaran, insya Allah selamat. Tetapi kalau orang mencari pembenaran, mungkin selamat di dunia, lupa bahwa dunia ada di akhirat. Alun tentunya di akhirat akan bebas. Alun tentunya di akhirat selamat. Tidak akan lapeh dah. Makanya awak mantapkan di dalam diri awak dengan awak mengaji, awak mengulang kaji supaya salah-salah awak taingat dewannya. Wa iyyakum was-sidqa. Ingatlah, perhatikanlah supaya kamu tetap menjadi orang yang benar. Wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebenaran itu akan membawakan kamu kepada kebaikan, dan semua kebaikan yang kamu lakukan akan mengantarkanmu ke dalam surga. Jadi lah ada rute, lah ada jalur, lah ada pola dan skema. Sepanjang kita mengaji anan ada di dalam referensi awak Al-Quran, Sunnah, Hadis, Fikih, kajian-kajian itu awak baca. Wa inu manungan, wak temukan kebenaran. Dapat dia wak kaji. Nan kaji ko tadi, kebenaran yang wak dapat itu awak amalkan dan akan mengantarkan awak kepada kebaikan. Kebaikan itulah yang membawa awak ke surga. Awak mungkin tahu diri awak ko banyak salah. Amal awak banyak amalan yang salah. Untuk menutupi amalan yang salah, maka kita karajukan amal yang soleh. Jadi amal yang salah awak tutup dengan amal soleh, amal kebaikan. Untuk awak menjadi istiqomah, menjadi konsisten dengan kesolehan yang kita karajuan, sehingga kesolehan itu memancarkan satya awak ado memberi manfaat bagi orang lain. Kan itu yang kesolehan itu tadi. Kan ketika dicontohkan di dalam Al-Quran seperti pohon itu tadi, pohon yang idealnya yang baik, kasyajaratin thayyibah, pohon yang baik itu sama seperti yang indikatornya pertama punya akar yang baik. Punya akar baure bahasa awak ure tunggang nang kuat nang kokoh, itulah iman awak, itulah keyakinan awak.
akidah wa kuat dan kokoh, seperti kokohnya urik yang bisa menahan dahan batang, dahan rantiang dan segala macam. Dari urik itu tadi, dari akar itu tadi, lalu kemudian akan menjadi penopang supaya batang itu tadi semakin tinggi, semakin gadang, semakin banyak cabang rantiangnya. Itulah amal soleh. Amal soleh waktu bisa mengalami peningkatan, semakin gadang, tinggi, cabang banyak, badaun, barantiang. Lalu kemudian tukti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, buah kolah nan dimakan dia orang lama rasoi. Iko nee awak memberi manfaat bagi orang lain. Ide dia awak, pemikiran awak, gagasan awak, pandape awak, pandangan awak, cara kerja awak, itu semuanya ditasarufkan untuk kemaslahatan. Nah, oleh karena itu tergambar oleh awak bahwa diingatkan Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 109. Mungkin awak bisa jadaltum anhum fil hayatid dunya. Mungkin awak bisa meraih kemenangan dengan berdebat, dengan berdiskusi, melobi, negosiasi. Semuanya kan bisa dinego, semuanya bisa ditawar, semuanya bisa dilakukan lobby. Maka kan banyak dalam teori-teori lobbying, dalam teori-teori negosiasi, dalam teori-teori komunikasi. Baca roe nan jauh mandake, nan sulit menjadi mudah, nan payah menjadi murah dan segala macam bisa dilakukan di dunia. Dibuatlah alasan-alasan, argumentasi apapun yang mendukung, yang meyakinkan sehingga layak dipertimbangkan di dunia. Bisa mendapatkan kemenangan, bisa mendapatkan keberuntungan, bisa mendapatkan keberhasilan dengan pendekatan-pendekatan itu tadi. Itu di mana tuh? Dunia. Orang tidak memperhatikan bahwa iko boleh atau tidak boleh, sah atau tidak, halal atau haram. Nan jalek ini mau kasih sampai dia mai pecah. Kan itu jadinya tuh. Nan jalek tujuan kau terwujud, baca roe ibe kololah. Padahal cara dan proses itulah yang menentukan. Kalau bahasa kajian hadisnya, manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya, dengan caranya tadi. Baca roe, baca prosesnya. Nah, itu nanti gambaran hasil. Cara atau proses ana wakarajon ko tadi tergantung kepada bahas sebenarnya prosesnya. Hasilnya itu tadi sebenarnya dicari dari prosesnya. Ada orang macam pantiang hasilnya proses itu bekolola tuh. Padahal sebenarnya awakko menghadapi suatu proses. Ada prosesnya itu tadi. Diminum aja lo. Bismillah. Tabang-tabang kerana di jadi makanya ditujukan perkataan ini. Jadi ada ayat itu mendialogkan. Nah, ini kasusnya. Kemudian dikomunikasikan kasus itu. Coba kamu ingat bahwa kasus Tu'mah itu menggambarkan kamu bisa saja berdebat, kamu bisa saja berbantah-bantahan, berargumentasi untuk membenarkan apa yang kamu lakukan. Akan membenarkan karena pembenaran yang dilakukan meskipun itu salah. Banyak itu. Banyak orang yang bisa berhasil dengan pembenaran, membenar-benarkan ananyo lakukan. Pokoknya ananyo karajon itu nyobuet taruh pembenaran. Meskipun contohnya dalam riset-riset, dalam penelitian-penelitian itu banyak diberikan argumentasi, merujuk kepada jurnal-jurnal lain, literatur lain, semacam diberikan taruh apa alasannya, apa argumentasinya yang meyakinkan, bahwa penguji pembimbingnya yakin dengan itu. Itu kan bisa gambaran dilakukan kebenaran, bukan sebatas pembenaran. Dicari sebenarnya, di tracking, dicek sebenarnya supaya tidak hanya pembenaran, tetapi mengujinya dengan berbagai macam rujukan-rujukan lain. Jadi beda antara pembenaran dan mencari kebenaran.
Tapi faktanya memang dalam kehidupan dunia disebutkan Allah, jadatum anhum fil hayatid dunia, kamu akan lebih banyak melakukan pembenaran. Yang benar dibantah, kemudian di voting, kemudian yang menang adalah apa yang dibenar-benarkan. Sebenarnya awak tidak boleh membenarkan apa yang biasa dilakukan, tetapi harusnya adalah membiasakan kebenaran. Bahwa kebenaran itu bisa terwujud, bahwa kebenaran itu bisa tegak, dan itu wakarajuan, sehingga kebenaran yang mengantarkan kepada kebaikan. Kalau orang Minang, orang kampung wak kamanakan barajo, mama barajo, ka pengulu barajo ka padonan bana. Ndak membenar-benarkannya oh mantang-mantangnya pengulu, mantang-mantangnya mama, denyo aja yang batua, denyo aja yang benar. Ndak. Barajoe kepada kebenaran berarti mengaji. Orang nangka menjadi pengulu itu mengaji, tahu denyo syarat, tahu denyo adai. Kalau adai denyo pakai, adai denyo kerajuan, harusnya adai bersandikan kepada syarat. Kalau nyo nak pandai mengaji, itulah nyo lah nama memimpin, abah kira rusak ganti. Itu yang terjadi adalah pembenaran. Dulu orang kini barajo ke Pangkalangan lain, barajo ke Pitih. Pitih nak menjadi rajo, de ameh kame, pitih menjadi ajo ne je. Jadi kini kau kamu menjadi pengulu awak le do pitih sekian. Kau kayak kau pitih, padahal pengulu itu adalah posisi atau jabatan yang dimandatkan oleh kamanakan. Yo basamu ne nak memandang di pitih do, jangan tibo di kuni bakun man. Kuni yang ada karena kuni. Maka paralu di situ jangan sampai terjadi pembenaran. Yang harus dilakukan adalah terus menggali kebenaran, menyampaikan kebenaran, walaupun kebenaran yang disampaikan itu mendapat tantangan. Ayo istilah yo bapak-bapak, itu bajale-jale. Rasul itu konsisten menyampaikan kebenaran. Tapi dalam penyampaian kebenaran ada dakwah yang baik. Yang karyangu ya batu kecil waktu dalam bahasa kini luntan tulu menurut orang lain para lu dipahami aspek sosiologis Maka sampaikan kebenaran itu tawasau bil haq. Menyampaikannya itu harus dengan cara yang benar. Waktu harus benar lo. Tampe benar lo. Jadi timingnya kecil orang kini pas harus pas. Tampe harus jalan lo deh. Jangan samarang tampe aja. Malu beko orang. Dinggo diraso-rasoi. Dipikir-pikiran. Anda namuah samarang langsung malantong ya. Jadi berpikir, direnungkan pikir palituati nanang saribuaka. Disitulah letak raso jo pareso. Di situ ada raso, ada pareso. Di raso-rasoan, di paresoan. Kikiro. Akibatnya, dampaknya. Jangan sampai terjadi mempermalukan. Baik itu karena awak, kemanakan awak, ke anggota awak, ke warga awak, dan segala macamnya. Makanya kebenaran harus disampaikan dengan cara yang benar. Banyak yang terjadi benar kecilnya, tapi kemudian menafikan yang lain, mendiskreditkan yang lain. Itu nanti nyoja nombor 2, nanti nyoja nombor 6. Anak menengah boleh dalam konteks yang bersifat khilafiyah. Itu kan banyak referensi-referensi kecil orang kini bacaannya, literasinya rendah, kemudian yang memponis lo na lain. Dek jarang keluar kecil orang kini istilahnya kurang piknik kurang, jam terbang masih alun baralai, alun mencaliak keluar lai, masih karyango baru basurang wae gua pangke masih pangke rendah baru kacepan apa kali kan. Yo baru dapat pangke itu yo bana lah bantunya. Orang lah semakin tinggi pangke semakin tanam, semakin istilahnya ndak bariak-riak. Konan bakal cepat tu kan baru-baru dapat wah lah bantunya sedoi. Anak lain ko lewat.
Fama yujadillaha anhum yaumal qiyamah. Fama yujadillaha anhum yaumal qiyamah. Siapa yang nantinya berdebat atau membantah Allah soal mereka tersebut di hari kiamat, cobalah pikiran. Kau baswela baswe mainok manungan kau mah. Yo, di dunia kamu bisa menang, kamu bisa berhasil, kamu bisa semuanya bisa dibalik, semuanya bisa diintervensi, semuanya bisa direkayasa. Itu di dunia. Kamu berusaha dengan manusia. Nan manusia kok condong mato kanan rancak, condong selero kana lama diojoan rancak kau ba. Diojoan lama kau ba. Tu ba maganya banyak lo bartere tak tu. Atau berkunang-kunang aja mato kok. Harusnya ketok palu begini begitu jadi tatahan jadinya itu di dunia. Karena persoalan keadilan menjadi cita-cita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan cita-cita awak. Apakah semuanya merasakan keadilan itu? Mungkin di dunia orang bisa melakukan apa saja, tetapi tentu dikana dewa hidup ke mati, bahwa dunia akan berakhirat. Nanti di akhirat dunia ko akan berakhir. Ndak kasalamu kekal. Nanti pengadilan Allah di hadapan Allah. Asyana bisa membantah. Cobalah, kan itu bahasa menggugah kau. Siapa yang mau berdebat dengan Allah, siapa yang mau berbantah-bantah dengan Allah nanti dari kiamat, tagaklah benar basah tu leh. Leka mau tagak benar basah tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu tak ada lagi mulut ini bicara. Kekecil muncung melena, do mengecil muncung le. Kini bisa barau-barau wa, baciraco-ciraca wa, muncung wa kau bisa menekan orang, muncung wa kau bisa merekayasa, mau tak merubah semuanya. Tapi nanti di hari kiamat, nak ada lah muncung kau mengecil ulai. Ani yang ni muncung kau nyelai lah, kena kunci muncung kau mengari aja lah. Kunci kau bah digembok muncung kau sudah, hari tu gembok. Orang kan anak kini kan hidung kau nanti KPA nanti cucu-cucu hidung lalu lupa hidung dulu gigi bibi kau kan macam-macam. Habis tu memang dikunci pada bibi kau le. Boleh bayangkan kunci ya. Istilah coba kamu bayangkan nanti kalau li sadar awak kau kan menuduhan kaji ke paham le kau. Awak nak di dunia aja doh. Nanti di akhirat awak akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Baca roh malaku pembelaan lain. Lepa gunojo anak tu lain. Lepa gunojo anak menantu tu lain. Bini jo suami itu pengunuhan lain. Karib kerabat sahabat andai tolak pengunuhan lain. Nak dolai. Tak ada yang akan memberikan bantuan. Mati gewak nanti dia dojo adu sana awak tu munian awak. Katiku awak mati diantar jenazah awak ke kubur, yo diantar dia 3 pakaru. Capeklah leh lama benar awak dia aja ya. Iya. Jadi 3 perkara yang mengantarkan awak ke kuburan awak. Pertama ada kendaraan awak, diantar awak joto bara banyak oto awak. Babari-bari oto kawan awak sada mantan awak karake pusaru. Alai Harato dulu mantan. Ya harato juga leh, harato joto ko lah harato leh. Oto ko kan harato juga. Lalu kemudian keluarga awak, bini awak, suami awak, anak awak, kerabat awak, mintu awak, kolega awak, kawan karib kerabat, tibo sada mantan. Kemudian amal ibadat awak satu lo mantan awak. Lah kana kubuan wa le kubuan awak le bertahan jo arto walai le mo parkiro to munian awak tarui ame tu le mo tatimbu jo asli ndak. Kemudian anak cucu kamana kami nang tua wan tu le masuk lo ke dalam do le kemunian awak lo
Ndak. Oto pai, arato pai, karib kerabat dun sanak wa pai, nan tinggal salai. Awak nan tinggal, amal awak nan tinggal. Mangko aikolah nang perlu kita ingat bahwa awak akan mendapatkan balasan. Mangko nak dole bisa awak berdebat, nak dole bisa membantah-bantah, nak dole ana awak karajuan, itulah nak awak terima. Kebenaran-kebenaran itu akan terungkap. Diuji semuanya. Di dunia awak melakukan pembenaran-pembenaran, tapi di akhirat akan teruji siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, jadi makanya hati-hati saja awak. Tentu awak bawa ke diri awak. Awak manusia, awak sadari itu, akui itu awak ko manusia. Manusia ko basipai lupa, manusia ko basipai salah. Mangko tarwi awak ne mangana diri awak dengan awak mengaji, takana awak tabau dewa tu, ya Allah, yo salah awak, yo berdosa awak, dan salamoko mungkin banyak orang menjadi korban dewa, mungkin salamoko banyak orang tersakiti dewa, orang nan awak nan salah, orang yang kemudian yang awak hukumi, seolah-olah awak membela diri awak je, orang yang tidak berkuasa, orang yang tidak punya materi, orang nak punya dekingan, ia tu nyalah manarimu takatuin dia lai, an yang dia lai. Samantara di akhirat ndak ada bisa mengawal, ndak ada membantah, ditanya ndak dapat jawab kalau lai. Karena bah tangan yang berbicara, wa tukallimuna aidihim, tangan awak nak mengecek, kaki awak yang bersaksi. Aku kaki ko jamaah nurul jihad ko subuh-subuh ko pai ke surau ko yo bana rajin yo bana taat, alhamdulillah. Iko maka menjadi saksi kaki awak ko bara kaki awak langkahan ke surau ko akan menjadi saksi. Bara tapi pijak jalan di kaki awak pi ke surau. Semuanya mendoakan awak akan dinawa, apalagi awak majlis ilmu, majlis pengajian, mengulang-ulang kaji awak, menginginkan diri awak, itu adalah majlis yang penuh berkah. Awak baca Al-Quran Bapak Ibu, Al-Quran itu akan menjadi pelindung awak. Kata-kata awak selama di dunia kau mungkin tidak akan memberikan pesan apa-apa, tetapi ketika doa-doa kita, kemudian Al-Quran yang kita baca itu tersimpan stok nilainya di langit. Tersimpan itu untuk awak. Dan awak baca Al-Quran, kini awak bahas ayat 109 surah An-Nisa, itu semuanya akan mengingatkan awak tentang nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dan itu nanti akan membantu awak. Amal ibadat awak akan membantu awak. Nah lain kan tinggal kasadoi. Tak boleh tinggal kasadoi, harato tinggal, bini tinggal, awak lah mati. Di sinalah pengadilan. Mati awak dilataan ditampenan sampai rumah awak gadang lapang, tapi nanti kuburan awak kene. Sampai atau tidaknya perasaan awak tergantung kepada ibadah awak. Sedekah jariah awak akan mengalir. Tarasul lapang nan sampai menjadi lapang, nan angin menjadi tawa, tajam pumpun babiso tajam pumpun dan babiso tawa, semuanya akan memberikan manfaat kawak dari sedekah jariah awak. Kalam awak dalam kuburan menjadi terang dengan adanya doa anak yang soleh. Sampai awak, sampai faktanya sampai. Kami sampai kuburan dah. Kan nampak doa ditimbun dia maksudnya kalah ditakan itu dulu. Dilantaknya ke dalam le. Dia giahlah papan apa kau? Dia giah papan jenazah tu. Istilah papan ditimbun tu. Lalu kemudian nanti akan tarso lapang tergantung kepada amal awak. Jadi amal awak. Jadi awak nak mati kini ko, anak ni duit kini ko, mati awak tu nak ada pakai syarat dah. Ada syaratnya mati kau. Syaratnya tua mati dulu. Syaratnya sakit mati dulu. Syaratnya lagai. Ya ada tak tu? Tak ada dah. Orang ketek mati, orang tua mati, muda mati. Nak ada pakai syarat.
Orang bapangke mati, orang nak bapangke mati, nak ada besar. Orang rajin beribadat mati, orang tak rajin beribadat mati, sadua tak tahu dah. Hah? Bah? Nang gapuk mati, nang kurih mati. Nak ada beda, nak ada pakai sesarai dah. Oh sarai kurih dia mati kau, nak ada orang kurih dia mati saja dah. Ada je orang pasal gapuk ancak. Orang cegak je atlet nang kuat-kuat je mati je. Dokter nama cegahan orang kecam mau be orang, kau perlu dudukan dokter, kau hanya mengobati orang. Nama cegahan Allah. Mati sadonya mati. Tak ada bersyarat mati kira. Jadi kalau lah tiba batas waktu mati oleh. Karena mati tak bisa ditunda-tunda. Waktu mungkin bisa waktu tunda-tunda. Apa maleh apa ialah walai. Maleh apa panik walai. Waktu tunda-tunda. Nah dia pai dah. Kalau mati dia bisa ditunda. Bisa minta cup gitu tak? Sarang jawab kabul dia bisa mati. Mai jawab kabul sarang di toilet dia sarang majan dia ajarnya ngomong asli. Sakratul maut terasa padih, kasus sakit. Jadi tidak ada syarat. Tanpa syarat semuanya mati. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau lah mati lah sampai ajalwan, tak bisa minta lambe ke dah. Tak bisa minta capek ke dah, tak bisa minta cup-cup ke, tak bisa minta ais, ada macam-macam lah tak bisa. Tak bisa minta nas-nas ke dah, ambolo baminantu lah, anak bola gadang-gadi. Nak ada cerita dah, nak ada buah minantu-minantu, kau baminantu, nak minantu. Kalau lah tiba mati tu, wah langsung dijapui. Jadi nak ada pasal sarang cegak-cegak elok je, ni mati je. Nah, oleh karena itu, nampak perlu diingat bahawa di hari kiamat awak tidak bisa melakukan bantahan terhadap pembenaran yang awak lakukan. Kaji kan tak kata nak kau bawa itu. Berarti di akhirat, nah awak karena kini biarlah hukuman di dunia, pengadilan di dunia begini, tetapi awak masih merasakan bahwa akan ada pengadilan yang maha adil di akhirat. Allah akan berikan keadilan seadil-adilnya. Allah akan menempatkan orang yang baik di tempat yang baik. Di dunia aku tentu orang baik di tempatnya baik lain. Baik bana awak, elok bana awak, nak suku awak durang baan nak pakai awak dah. Nah, maka orang baik akan ditempatkan pada tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikunci dah awak di sini bahwa awak meyakini bahwa dunia ada akhirat. May yakunu alaihim wakila, atau siapakah yang ada bagi mereka wakil atau yang melindungi. Kira siapa bisa melindungi awak lain, siapa bisa membela awak lain, siapa bisa membantu urusan awak lain. Tak ada satu orang pun yang akan bisa melakukan pembelaan. Dun sana awak, mama awak, kolega awak, jaringan awak, persahabatan awak, tak bisa membela do, tak akan bisa membantu do. Pada hari itu tidak ada pembelaan. Yang ada membela adalah amal ibadat awak. Itu yang akan memberikan dukungan terhadap awak. Jadi memang di ayat 109 surah An-Nisa menjadi renungan bagi awak bahwa ternyata di dunia bisa saja kita melakukan apa saja, tetapi nang kadingi apa awak lakukan apa saja dikana dunia akan berakhirat. Wa'mal masyita fa innaka majzibin. Beramallah sesuka hatimu di dunia, tapi ingat bahwa semua amal yang kita kerajuan akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kita akan disidang. Maka menjadi renungan bagi awak supaya awak memantapkan diri awak setiap langkah awak dikana hidup ka mati. Dunia akan berakhirat, semuanya akan diberikan pembalasan. Semoga kita selalu berada dalam kebenaran dan terus mencari kebenaran, kita amalkan kebenaran. Semoga awak menjadi orang yang benar, mengantarkan awak menjadi orang baik. Semoga orang yang baik masuk awak di dalamnya, berada di dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kajian awak pagi kini. Allahumma fiq laqmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.